Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhil fursah, fi hadhihi sa'al mubarakah, wa 'arif nafsi awalan, ismi Muhammad Ajis Ramadan, wa ana talibun fi dirasatil uliya min Jami'ati Sunan Gunung Jati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bandung. Fi sub'ati ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Baik, fi hadhil fursah, hadirin rahimakumullah, insyaallah sa'uqadimu lakum jami'an ma yakulu min intihai an-nihai yakni dirasatil Quran subhat ta'lim al-lugha arabiyyah tahta al-mawdu' yakni al-muhkam wal mutasyabih. Ma huwa al-muhkam wal mutasyabih? Taib. At-ta'rif awalan yakni fal muhkamu yuhadu min ahkama yuhkimu bahwa al-man'u min hujjatin yumkin fi punduk nata'alam fi tasrib yakni min sulasi awal ya warna sani. Jadi pada dasarnya muhkam itu adalah diambil dari kata ahkama yuhkimu, ya, itu adalah merupakan sulasi majid warna awal, ya, bab awal warna awal bab awal itu. Af'ala yuf'ilu ahkama yuhkimu atau akrama yukrimu. Bahwa al-man'u min hujjah, yakni artinya itu adalah tercegah dari mana suatu goncangan begitu. Wa yadkhulu fihi ma'na al-itqan yuqalu ahkamal umri ay al-atqanuhu wa yuqalu ahkamur ru'ya atqanuhu wa man'uhu minal fasad. Li'annal man'a minal fasadi yu'di ilal itqan. Baik. Suma ba'din fal Qur'anu al-Karim bihadal ma'na al-lugawi muhkam kulluhun ay mutqinun mumtani'un anin naqsi wal khalali la ya'tihi al-batil min bayna yadayhi wala min khalfihi. Baik. Dalam Al-Quran maknanya itu sendiri bahwasanya Al-Quran adalah merupakan suatu keyakinan yang tercegah dari kekurangan tidak ada pun sesuatu yang dari segi manapun begitu. Adapun al-muhkam istilahan faqad ihtalafal ulama, banyak sekali perbedaan pendapat fi ta'rifil muhkam dalam menjelaskan muhkam tersebut. Wa min hadhil ara'a fa innal muhkama fa huwa hijajun wadahatun wa laysat biha nashah wa huwa ayatun. Baik. Maka kita ketahui bahwasannya muhkam itu adalah sesuatu hujah-hujah yang jelas, yang begitu jelas dan tidak ada nasah apapun, yang tidak ada penghapusan apapun begitu. Wa huwa ayatun tahtawi ala tafsiri wahidun faqat wa yumkinu fahmuha dunal hajah ila ruju'i ila ayatil ukhrar. Yang mana berarti muhkam itu adalah sesuatu ayat yang mengandung di dalamnya adalah satu tabiat saja, ya. Di dalamnya itu adalah memahami atau tidak perlu memerlukan ayat-ayat yang lainnya seperti itu. Suma ba'din. Taib, a'tarif. Wa minal ma'ruf bi anna kalimatal mutasyabih minal fi'li. Tasyabaha yatasyabahu tadullu ala ay syai'in yusyabihu ba'dan ba'du. Taib. Ya, taib. Adapun pengertian daripada mutasyabih tersebut. Jadi mutasyabih ini adalah diambil dari kata tasyabaha yatasyabahu tadulu ala syai'in yusyabihu ba'dan ba'du, yang mana artinya adalah saling mempunyai satu sama lain, di antara saling menyerupai pada sesuatu yang sama begitu. Wal mutasyabihu jam'uhul mutasyabihat minal fi'li sulasin majid syabbaha yushabbihu bitasydidi ayn fi'lihi ay maskukun fihi, yang mana mutasyabih ini adalah jamak al-mutasyabbihat yang diambil daripada sulasi majid. Nah, sulasi majid
Syabbaha yusyabbihu bitasdid ain, yaitu adalah bertasdid ain fiilnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwasannya mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang belum adanya makna yang disepakati terhadap sesuatu lafadznya saja begitu. Baik, ba'da al-muhkam ka'amal kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Shadaqallahul 'adzim. Qala Ibnu Hisar wasamallahu ayatihi ila muhkam wal mutasyabih, bahwasannya Allah telah membagi ayat itu kepada muhkam dan mutasyabih. Wa ahbaru anil muhkamati anha umul kitab lianna ilaiha turadul mutasyabihat wa hiya allati ta'tamidu fi fahmi muradillah ta'ala min halqihi fi kulli ma ta'abudahum bihi min ma'rifatihi wa tasdiqu rasulih wa imtisalu awamirihi wa ijtinabun nawahiyah bihadal i'tibar kanat ummahat summa ba'din. Naam, taib. As-salisah jihatul mutasyabih fil Qur'anil Karim. Adapun bentuk-bentuk mutasyabih dalam Al-Qur'an. Yang pertama, fal mutasyabih bil jumlah fil Qur'anil Karim thalathatu adrabin. Ya, pertama mutasyabih min jihatil labdi. Ya, mutasyabih dari segi lafadznya. Kita akan membahas mengenai mutasyabih dari segi lafadznya. Pertama adalah yarji'u ila alfad al-mufradat imma min jihatil ghurabah nahu al-ab fi qouli ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa fakihatan wa abba fi surah abasa. Baik. Yakni dari segi kata al-ab di sini adalah yang itu adalah merupakan ghurabah ya begitu. Ya, jadi apabila makna ini dipakai itu akan terasa gurab gitu, akan terasa asing, yang mana susah dipahami begitu apabila dipakai seperti itu. Yang kedua, yarji'u ila jumlatil kalam al-murakkab. Yang kedua dari segi kata kalimat atau gabungan begitu. Di jumlatil dalam segi hal jumlahnya. Ya, dalam ayat ini bahwasannya pembahasan yang pada ayat ini adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Yang awal darbul ihtisaril kalam. Nah, darbul ihtisaril kalam ini adalah mengenai pembahasan begitu luas ya, yang mana terlalu luas. Yang apabila dipakai makna ini atau dalam pemakaian ini adalah makna itu terlalu luas begitu. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa in hibtum ala tuksitu fil yatama fankihu ma tabalakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Summa darbu libasdiha. Yang kedua adalah yang mana jadi yang pertama itu adalah terlalu singkat, yang kedua terlalu luas ya. Contohnya yang terlalu singkat yaitu ada dalam surah An-Nisa, summa yang artinya terlalu luas itu adalah di surah Abasa begitu. Nahu kayak di surah Asy-Syura. Ya. Nahu qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Summa darbul linadil kalam. Adapun dengan tujuan ya. Ayat ini adalah contoh seperti lafaz darbul linadmil kalam nahu qauluhu ta'ala alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja fi surah Al-Kahfi. Syukran. Baik, summa ba'dah fi jihatil mutasyabih fil Qur'anil Karim. Al-awwal mutasyabih fil Qur'anil Karim. Al-mutasyabih min jihatil mana, yang kedua itu adalah dari segi maknanya bahwasannya yaitu adalah pembahasan
mengenai sifat-sifat Allah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, kalau sapil ta'ala wa sapil qiyamah fa inna tilkal awsafil la tasuru lana idza kana la yahsilu fi nufusina suratu malam nahsahu aw laysa min jinsihi. Baik. Tsumma ba'din yang ketiga C itu adalah mutasyabih min jihati lafzi wal makna. Ya, adapun mutasyabih dari segi lafaz dan maknanya. Yang pertama min jihatil makiyah, ya. Min jihatil makiyah kalau umum makhluk seperti halnya umum dan khusus. Nahu kalau ta'ala faqtulu al musyrikin. Nah, gitu. Yang mana di sini tidak sebutkan berapa jumlahnya. Yang kedua adalah min jihatil kaifiyah, yaitu adalah dari segi cara, ya. Caranya. Kalau wujub seperti halnya yang menjelaskan tentang secara pasti begitu. Nahu qaul ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa. Yang ketiga ada min jihati zaman, ya. Min jihati zaman ini yaitu adalah dari segi waktu, ya. Waktu min jihatil makan wal umur, ya. Dan kebersamaannya begitu. Dari segi tempat, perkara atau kejadian. Ya, tujuannya adalah bersamanya seperti contohnya seperti lafaz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang keempat ada min jihatil makan wal umur, ya barusan. Yang kelima ada min jihatis surut, ya. Min jihatis surut. Min jihatis surut ini adalah dilihat daripada segi syaratnya begitu. Allati yasihu biha al-fi'lu aw yafsudu kasurati salat wan nikah, yaitu seperti menjelaskan tentang kekhususan untuk salat dan berpuasa seperti itu. Ya, summa ba'dan yakni al-ihtilafu fi ma'rifatil mutasyabbihat. Yaitu adalah perbedaan-perbedaan pendapat mengenai pengetahuan tentang mutasyabihat ini, ayat-ayat mutasyabihat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya yang mengetahui daripada ayat ini yaitu ayat mutasyabihin adalah hanyalah Allah, ya. Jadi at-taifatu allati tatahabbu fi anna haqiqata ma'nal mutasyabih la ya'lamuha illallah. Yang mengetahui ayat mutasyabih hanyalah Allah aidan. Annal waqfu ba'da lafdil jalalah waqful lazim wa harful ba'daha alwawu lil istinab wa jumlatul arasihuna fil ulumi yaquluna mubtada'un wa khabaruhu wa akal dzalika al-qawlu ma qaltuhu Aisyah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ayat qala fa idza ra'aita alladziina yatba'una ma tashabahu minhu fa ulaika alladziina samallahu fahdarahum wa hada al-qawlu minal ulama qalilun. Cuma pendapat yang kedua yaitu adalah at-ta'ifatu allati tadhabu fil mutasyabih ayyumkinu dunallah marifatu ma'nahu. Yang mana tidak hanya Allah melainkan manusia kita pun bisa mengetahui pada ayat itu makna daripada ayat mutasyabih ini begitu, ya. Jadi kesimpulannya yang ya dalam ikhtilaf atau perbedaan itu adalah yang pertama, golongan pertama itu adalah hanya Allah lah yang mengetahui daripada makna ayat yang terkandung dalam ayat mutasyabih ini. Tapi yang golongan yang kedua mengatakan bahwasannya manusia pun kita bisa, ya, mengetahui atau menafsirkan ayat mutasyabih ini adalah, ya, syukran. Taib nastamir fi hadhil mabahis yakni ara al-ulama fil farqi bainal muhkam wal mutasyabih. Al-awwal al-muhkam ma wadahu ma'nahu wal mutasyabih ma lam yatad ma'nahu ila ba'da im'ana an-nadari wa tabkiri bih. Yakni yang pertama itu adalah bahwasanya muhkam itu adalah maknanya sudah jelas, sedangkan mutasyabih itu sendiri adalah belum jelas itu. Perlu pemikiran yang tertentu. Yang kedua, al-muhkam ma'arafa al-muradu minhu ima bidukhuri wa ima bita'wili al-mutasyabih
ma istasarallahu bi ilmihi ka qiyami sa'ah wa khuruji ad-dajjal wal haufu al muta'atu fil awaisur. Yang kedua itu adalah bahwasannya muhkam itu adalah maknanya bisa ditakwil, sedangkan mutasyabih hanya Allah yang mengetahuinya, seperti halnya hari kiamat, datangnya dajjal dan sebagainya. Yang ketiga, al-muhkam ma la yahtamiluhu min ta'wili ila wajhan wahidan wal mutasyabih mahtamala aujahan. Yang ketiga adalah muhkam itu adalah hanya memiliki satu takwilan saja, sedangkan mutasyabih itu adalah perlu atau banyak bentuknya. Yang keempat, al-muhkam makana ma'kulun al-ma'na wal mutasyabih bihilafihi ka'ada di salawat waktu sos asyam di Ramadan duna Sya'ban qalahul al-muradi. Yang keempat itu adalah bahasanya muhkam itu adalah maknanya, ya, makna itu adalah makulun makna wal mutasyabih bihilafi, sedangkan mutasyabih itu adalah tidak, ya, akan seperti halnya tidak diketahui, seperti halnya sholat, dikhususkannya puasa Ramadan duna Sya'ban, sebelum datangnya bulan Sya'ban. Yang kelima adalah al-muhkam ma istaqala binafsihi wal mutasyabih ma la yastaqilu binafsihi ila bardahu ila ghairi. Yang kelima, bahwasannya muhkam itu adalah seperti halnya berdiri sendiri, seperti tidak perlu atau menunjukkan yang lainnya, sedangkan mutasyabih itu adalah perlu, begitu. Yakni al-hikmatu fi inzalil ayat al-muhkam wa mutasyabih, yaitu adalah ada hikmah-hikmah diturunkannya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih al-awal al-ayat muhkam. Adapun hikmah diturunkannya ayat muhkam itu seperti apa sih? Yang pertama, al-bayanu al-hadalin nas. Law kana al-Qur'ana kulluhu mutasyabihan la mahtafa makanatiha bil bayani wal hadilin nas. Ya. Jadi yang pertama, penjelasan mengenai adanya ayat muhkam ini adalah yang pertama penjelasan bagi umat manusia, ya. Law kana al-Qur'ana kulluhu, kalaulah Al-Qur'an itu diturunkan, ya, semuanya mutasyabih, maka manusia itu akan kebingungan seperti itu. Yang kedua, rahmatullahi lil insan wal khussatu liman dha'ifa fil lughatil arabiyyah. Yang kedua adalah rahmat Allah turun untuk manusia, yang mana dikhususkan bagi orang-orang yang lemah dalam mempelajari bahasa Arab, seperti itu. Yang ketiga, tasirun nas ma'rifatul makna wal murad. Yang ketiga adalah mempermudah, ya, mengetahui daripada makna dan maksud daripada ayat tersebut. Yang ketiga adalah tasji'un nas 'alal fahmi wal isti'abu mumarisatu muhtawiyatul Qur'anil azim. Yang keempat adalah muhkam itu adalah mengandung atau manusia, ya, supaya melatih untuk terus mempelajari ayat-ayat muhtawiyat Al-Qur'anul azim. Yang kelima adalah tabsit al-juhudi fi tafsiri wa syarhi ma'ani muhtawiyat ayatil Qur'an. Yang kelima adalah memiliki atau menafsirkan ayat ini dengan jelas, begitu. Ya thaib, adapun al-ayatul mutasyabihat, hikmah diturunkannya ayat-ayat mutasyabihat itu seperti apa sih? Yang pertama adalah yujibu majidul musyaqqatu fil wusul ilal murad. Itu adalah makna daripada mutasyabih ini adalah tujuannya adalah agar kita, ya, terus berusaha lebih dalam memahami isi daripada ayat-ayat mutasyabih ini. Yang kedua adalah kanatil ayatil mutasyabihat rahmatullahil insan adaif ala dilayatikum marifatu kulli syai'in. Adalah rahmat Allah yang diturunkan kepada manusia, yang mana manusia itu begitu lemah, seperti itu. Yang ketiga adalah wuqu'iha hawalil ibtila'i wal ihtibar. Yang pertama, adanya ayat mutasyabih ini adalah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Yang keempat, hadhil ayat iqamatun dalilun ala dhaiful insan wa jahalatihi. Adanya ayat mutasyabih ini adalah bahwasannya ayat ini menjelaskan dalil-dalil daripada lemahnya manusia, seperti itu. Yang kelima adalah wujudiha taisiru hifdzul Qur'an wal muhafadzatu alaihi. Syukran jazilan hadamini min